Sobat Jurnal, jadi Gilang udah ngeliat kiriman video dari salah satu follower Jurnal Indigo mengenai video room tour dan kejadian-kejadian mistisnya sebenarnya bikin Gilang menarik sih. Apalagi tadi kita udah lihat kan di videonya, terutama aku tertarik banget sih sama bagian yang dapur belakang itu tempat cuci pakaian. Karena menurut salah satu Sobat Jurnal ini, dia bilang menemukan banyak benda-benda keris bahkan tulisan-tulisan yang memang kita nggak tahu itu tulisan apa. Nah, sekarang Gilang udah sama orangnya nih, kita bisa kenalan dulu ya. Oke, silakan kenalin siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri. Saya tinggal di daerah Cikupulu, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Gimana kabarnya, sehat Kak? Alhamdulillah sehat bilang. Sehat ya. Nah, jadi kan kakak udah ngirim nih video-video room tournya. Aku penasaran banget Kak, pengen denger langsung cerita dari kakak sebenarnya kejadian mistis apa sih yang udah pernah kakak alamin nih? Di sini ya, di rumahnya. Dari awal pindah di sini ya. Mm-mm. Dari awal, kalau nggak salah itu pindah itu dari tahun 2011 ya, kita menempati rumah ini. Nah, sebelumnya ini di rumah ini tuh nggak kayak gini ya, nggak kayak sekarang gitu kan. Mm-mm. Banyak renovasi berulang-ulang gitu kan. Nah, terus pada suatu hari tuh kita inisiatif pengen ganti lantai rumah karena kan Iya. kebetulan udah pecah-pecah kan. Nah, Heeh. ada tukang bangunan bapak-bapak gitu ya. Nah, setelah kita coba ganti, tukang bangunannya itu menemukan kayak benda-benda itu, tepatnya di belakang, di tempat cuci pakaian. Cuci pakaian. Oke. Yang bapaknya itu juga nanya ke kita gitu kan, ke orang tua saya gitu kan. Orang tua saya juga kaget kan, itu apa ya gitu kan. Hmm. Nah, itu botol-botol kecil segini lah ukurannya, Ya. bening. Terus juga ada keris-keris di dalamnya, juga ada yang dimasukin, botolnya itu ada yang dimasukin kayak kertas putih yang gitu-gitulah, yang ada tulisan-tulisan. Nah, Hmm. kita juga itu apa ya, itu untuk apa gitu kan, mungkin itu ditanam dengan sengaja atau gimana, kita kan nggak ngerti, gitu bilang. Oke. Nah, terus memang pertama kali pindah ke rumah ini, yang pertama kali kita rasain itu kayak kalau misalnya memejamkan mata waktu tidur itu kayak ada bayangan lewat, Hmm. bayangan lewat Hmm. kayak gitu ya. Maksudnya kalau mata kita merem kan kita Iya, kelihatan ya, kayak kayak ngerasa gitu ya, kayak ada di yang seliweran lewat gitu ya. luaran betul. Nah, terus di atap juga kayak gaduh gitu, suara-suara kayak sapu lidi gitu, kayak gitu Nah, awal-awalnya. sebenarnya aku udah tertarik banget sama yang di tempat cuci pakaian itu ya, Kak. Mengenai apa yang ditemuin kayak botol kecil, terus ada keris kecil, bahkan sampai tulisan-tulisan. Itu kayaknya dari pemilik yang terdahulu ya. Cuman untuk riwayatnya seperti apa kita nggak bisa jelaskan karena itu kan privasinya dia ya. Nah, eh, yang kakak lihat kertas yang ada tulisan-tulisan aneh itu tulisannya ada warna-warna merah gitu nggak kak? Ya betul betul Ya. merah. Nah, itu adalah sebuah rajahan yang mungkin pemilik yang terdahulu itu pengen apa ya istilahnya ada perlindungan atau ada buat kekebalan atau yang lainnya. Karena Gilang sendiri kan belum sempat lihat ya bentuknya seperti apa gitu kan. Dan kemungkinan yang di botol-botol kecil itu ada isinya. Tapi itu sempat dibuka nggak sih atau gimana? Kalau kalau sama saya ataupun orang tua saya sih nggak pernah ya. Kita cuma ngelihat aja, oh, itu apa gitu. Tapi ya karena kita juga bingung ya, jadi akhirnya dibuang aja. Oke, dibuangnya ke yang mengalir kan ya kak? Ya, Hmm, ya kalau untuk pembuangannya itu sendiri nggak apa-apa ya dan sebelum kalau misalkan apa sebelum kakak renov atau temukan benda-benda itu pasti hawanya panas banget di rumah. Nah ini kebetulan tukangnya bisa nemuin kan, ya akhirnya mungkin sekarang rumah hawanya lebih lebih enak gitu. Iya kalau dulu Gilang lihat lebih hawanya tuh yang kayak panasan dan lebih yang nggak enak.
Terus ada lagi yang di bagian belakang. Kamar mandi bagian belakang ini, yang di dapur kakak sering ngerasa ada yang ngintip gak sih? Kalau lagi masak atau lagi apa? Iya betul. Jadi pernah waktu itu mau bersih-bersih gitu ya badan gitu kan. 8 malam saya masuk ke kamar mandi yang belakang. Nah itu setelah belum selesai sebetulnya, belum keluar kamar mandi, tapi kayak ada yang tiup di bagian telinga. Oke, jadi mau disebut nggak nih sosoknya apa nih yang di kamar mandi ini? Oh boleh. Sebenarnya sosok yang di kamar mandi ini Miss K ya, Kak Putri. Dan sosok ini sebenarnya bukan sosok penunggu lama, tapi memang mungkin apakah Kak Putri kamar mandinya sering digelapin atau bagaimana aku nggak tahu. Tapi ada satu kondisi yang memang ngebuat dia nyaman dan bertempat tinggal di situ gitu. Makanya mungkin ketika orang rumah lagi masak atau lagi nyuci atau lagi melakukan aktivitas di bagian belakang, pasti ngerasa ada yang ngintip gitu. Kan? Nah, gimana gitu. Terus tempat bermain anak katanya ada mainan yang bunyi ya, Kak? Itu belum lama sih, tahun-tahun kemarin, sekitar setahun juga belum ya, karena kan anak saya baru umur 19 bulan kan. Nah, di usia tahun 4 bulan atau setahun 5 bulan gitu ya. Nah, itu pas maghrib memang ada yang bunyi satu mainan. Terus sih itu. Nah, kalau untuk di ruang mainan ini sebenarnya juga ada sosok yang masih mendiami ya sampai saat ini. Sosoknya sebenarnya nggak enak dilihat juga, dan mungkin ada satu momen di mana anak Kak Putri ini mungkin suka nangis tanpa sebab atau ngerasa takut tanpa sebab, karena ada satu sosok ini yang menguasai di tempat bermain anak itu. Maksudnya kalau negatif sih enggak yang parah-parah banget ya, cuman bentukannya aja yang nggak enak, Kak. Oh, jadi ini beda lagi ya sama yang di belakang? Iya, kalau yang di ruang bermain anak ini sebenarnya sosoknya menyerupai anak-anak bentuk ukurannya, tapi mukanya lebih serem. Oh gitu. Iya, nah makanya mungkin anak Kak Putri sering ngerasa nangis tiba-tiba atau takut atau mungkin jarang main di tempat situ gitu kan, lebih suka main di luar kan. Jadi kadang-kadang dia lari sambil nangis gitu, kayak ketakutan. Itu tanpa sebab aja gitu? Ya, karena kita maghrib itu kan kita sholat maghrib ya. Nah, ketika kita mau sholat, saya sholat, orang tua saya sholat, gitu, anak kan kadang main sendiri gitu. Tiba-tiba dia nyamperin gitu, nangis. Itu udah 2 atau 3 kali gitu kayak gitu. Itu kejadian di tahun ini atau gimana, Kak? Ada kadang-kadang juga kalau misalnya dia lagi main tiba-tiba kayak kemarin tuh beberapa bulan yang lalu kayak ada yang mukul dia tiba-tiba gitu, orang tua saya yang lihat. Kadang-kadang saya lihat anak saya lagi main gitu kan, tapi tiba-tiba jatuh tersungkur gitu, kayak didorong gitu. Itu kejadiannya di dalam rumah? Iya, di dalam rumah. Dan kejadiannya di ruang tamu kan, Kak? Iya, di ruang sini juga ada, yang dekat ruang tamu juga ada. Pernah jadi kayak fotonya kayak ada yang dorong gitu. Terus untuk yang kejadian ada yang suara nyapu di plafon itu gimana, Kak? Itu udah lama sih, kalau sekarang udah enggak. Cuman itu pas awal-awal udah aja sih di sini. Cuma memang kalau bagian belakang tempat cuci kita juga bingung ya, kalau dibilang tikus, pernah ada juga tikus gitu ya, suara tikus gitu. Tapi kadang-kadang kok hampir gaduh gitu, sering gitu. Nah, suaranya. Aku kan sempat nge-rewind ya yang kejadian yang dialami Kak Putri itu apa. Yeah. Sebenarnya itu ada sosok perempuan yang emang rambutnya tuh panjang banget, jadi kedengarannya mungkin kayak orang lagi nyapu ya, padahal itu rambutnya sendiri. Dan bentuk rambutnya itu kasar kayak sapu ijuk. Kak Putri tahu? Iya, itu. Iya. Jadi suara begitu emang. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya untuk sosok di rumah Kak Putri sendiri lebih dominan yang aku lihat memang di yang ruang tamu ini yang menyerupai anak kecil.
Tapi kalau yang untuk kamar mandi sih dia yang nggak terlalu mengganggu banget, karena cuman ingin bertempat tinggal dan lebih yang kayak berprinsip hidupmu ya hidupmu, hidupku hidupku gitu. Jadi kalau selama kita saling berdampingan dan tidak saling mengganggu, ya dia juga nggak akan mengganggu gitu. Kecuali memang yang si anak yang menyerupai anak-anak ini nanti Kak Putri bisa lakukan dengan buka acara yasinan atau pengajian tiap malam Jumat, atau bisa juga dengan keluarga sendiri ngaji yasin bersama di ruang tamu atau di ruang yang dekat-dekat di tempat bermain itu aja Kak gitu. Oh, jadi sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih ada kok. Beberapa hari lalu saya itu kan mau lihat antar anak gitu kan. Nah, habis itu kok di punggung saya tuh kayak ada yang nempel gitu, kayak tangan gitu nempel. Saya juga ngerasa sih, oh ini apa ya gitu, kayak ada yang pegang gitu. Oh gitu. Oke. Nah, aku sebenarnya penasaran banget pengen lihat langsung Kak ke bagian tempat yang cuci pakaian itu, boleh nggak ya Kak? Boleh. Tapi sambil pegang HP-nya landscape gini ya? Iya. Kamera belakang apa enggak ya? Boleh kamera belakang? Nah, tempat yang banyak itunya yang di bawah itu bukan Kak, ember merah itu? Iya betul Gilang. Di sini. Oke. Di sini nih. Dan itu benar-benar banyak mereka dalam satu tanah tempat gitu ya Kak? Iya, satu lubang gitu, iya. Oke, sebenarnya ya barang-barang itu kalau ini kebetulan karena di tempat ini Gilang jadi lebih enak melihatnya ya. Gilang melihatnya memang yang punya rumah dulunya itu menyimpan barang-barang tersebut di salah satu ruangan dan memang gak dibuang. Tapi setelah pindah dan memang dia berhenti mau mengurusi hal-hal tersebut, akhirnya benda tersebut malah dikubur. Bukannya dibuang ke air mengalir atau apapun, karena yang punya rumah sebelumnya itu tidak mengerti bagaimana cara menyudahi hal-hal tersebut, makanya jadi dikubur. Dan untuk saat ini di bagian ini udah aman ya Kak, udah clear menurutku. Ini aman ya. Kalau lampu kamar mandi bagian belakang selalu nyala nggak ya Kak? Kalau sekarang sempat sih dimatiin memang, atau mungkin karena itu mungkin ya, jadi serem juga gitu kelihatannya. Kalau dinyalain terus. Sekarang ya. Sering dinyalain ya? Pas sekarang ini sering dinyalain. Sini. Nah ini di belakang kamar mandi ini ke arah apa ya Kak kalau boleh tahu? Ada pohon besar kah di belakang sana? Di sini itu kan rumahnya kanan kiri itu kan rumah ya Gilang ya. Terus di belakang ada rumah warga. Ya, jadi padat sih sebetulnya di sini, belakang rumah, depan rumah, kanan kiri rumah juga. Oke. Kalau untuk saat ini sosok Miss K-nya lagi nggak ada ya? Oh gitu. Udah takut ya? Nah, oke, berarti sekarang kita ke ruangan yang terakhir boleh Kak? Boleh. Aku pengen ke tempat yang bermain anak itu yang nyampe. Tempat bermain ya? Di sebelah kiri. Nah ini ya. Oke. Nah jadi Kak, sebenarnya sosok ini tuh sering banget main di antara tengah-tengah ini, terus kadang ke sebelah kiri yang bupet itu. Ini, ya. Ya, ke arah bupet. Terus kadang kalau enggak, dia suka lari ke arah kanan masuk ke dalam tenda-tendaan. Itu tenda atau apa ya Kak? Oh iya, jadi sebetulnya tenda ini tuh nggak dipakai untuk bermain. Jadi ini tuh kalau tidur siang karena takut nyamuk gitu kan ya, akhirnya dimasukin tenda ini
gitu. Oke. Dia Gilang ya. Iya, kadang suka stay di dalam loh Kak kalau lagi nggak ada orang. Oh gitu. Jadi harus Heeh. bongkar aja apa ya Kalau baiknya? kalau menurutku lebih baik dibongkar atau biar nggak banyak nyamuk, mungkin Kakak bisa pakai kelambu. Tahu kan Kak ya kelambu yang buat nyamuk? Iya. Ya, pakai kelambu aja. Jadi kan itu lebih terang ya gitu dan lebih banyak cahaya masuk dibandingkan yang kayak gini. Terus kan Oh iya. yang kayak gini kan pakai tidurnya juga jarang-jarang kan ya Kak? Memang siang aja sih kayak barusan tuh bangun tidur dia di sini. Hmm. Saya juga nggak tidur di sini, misalnya di tempat neneknya di sana di kamar satu lagi. Ini kadang kosong gitu. Oh, berarti ini lebih sering kosong ya Kak? Ya, kadang-kadang kosong gitu. Ya Apalagi itu, tendanya gitu. ya kan? Jadi itu masuk Iya. akal sih Kak, kenapa sosok itu betah dan sering banget bolak-balik di antara apa tenda, terus ke Iya. yang mainan sama yang ke bufet itu tadi gitu. Bukan Nah yang itu ini sih ya. Kak. Mm-mm. Kakak ngerasa juga nggak di bagian bufet sini? Kenapa? Iya ngerasa ada yang sering ngintipin Kak dari pojok sini atau gimana? Iya, Kak. Kalau misalnya malam kita kan matiin lampu ini ya. Tempat bermain ini Mm-mm. kan lampunya dimatiin kan. Ketika Mm-mm. anak saya mau minum susu misalnya, saya kan jauh kan ya Mm-mm. dari jalan dulu ke sana. Kadang-kadang kayak ada yang ngerasa kayak diliatin gitu. Iya, itu masih sosok yang tadi Gilang sebutin sih Kak Putri. Oh iya iya. Nah, eh ini udah di sesi akhir. Sekarang Gilang mau tanya ke Kak Putri. Kak Putri sendiri ada yang mau ditanyain nggak ke Gilang tuh? Jadi nanya-nanya. Jadi eh, saya mau tanyanya ini Gilang. Ini tuh yang sosok anak kecil ini tuh memang udah lama di sini apa gimana ya? Apa Ini bisa bawa, dibilang ini bawaan Kak. bawaan? Iya, bawaan dari rumah ini dan memang bisa diusir. Bisa eh ya? Cuman karena apa ya, itu tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Jadi mungkin Gilang minta kakak mungkin bisa ke orang yang ahli lah dalam menangani hal tersebut. Nah, nanti istilahnya kita berikan rumah baru buat dia. Entah nanti mau dibuang ke pohon besar atau apa. Tapi sambil dikasih mainan juga. Gitu, Kak. Kayak mainan gitu ya. Sempet sih mainan anak saya kayak misalnya punya dua mainan gitu yang sama. Mm-mm. Kadang-kadang tuh hilang satu gitu. Saya cari-cari kok nggak ada ya gitu kan ya, satu lagi kemana gitu kan ya. Nah nanti setelah lama misalnya udah berapa bulan baru ketemu misalnya Baru di ketemu bawah, lagi. ya di bawah tempat tidur, dan itu tuh sering banget kayak gitu. Kalau udah di bawah tempat tidur kadang-kadang saya pikir perasaan udah disapu udah di apa kok ya, waktu itu nggak nemu gitu. Iya, jadi nanti kalau misalnya memang nggak mau diganggu oleh sosok yang si menyerupai anak kecil ini, kakak bisa minta tolong ke orang yang ahli dan nanti pesan Gilang sih memang harus dikasih mainan juga. Jadi misalkan mau ditaruh di pohon besar atau di mana, itu sambil dikasih mainannya supaya nggak balik lagi ke rumah kakak gitu. Mainan apapun berarti. Apapun dan ini kan yang aku lihat karena cowok ya jadi mungkin bisa bola atau robot-robotan atau mainan yang bunyi-bunyi lah kak gitu ya. Gimana ada lagi? Kayak saya merinding juga sih ini. Tapi itu kalau sampai apa ngedorong anak sih udah bahaya banget ya artinya. Mm-mm. Dan untuk rumah kakak kenapa? Ya jadi kayak keseringan jatuh gitu, jadi kayak gimana ya gitu, perasaan kok nggak didorong kencang gitu kan, jatuh kok Iya kayak kan. masih. Iya, jadi ya untuk rumah Kak Putri sejauh Gilang untuk room tour aman-aman saja, tidak ada unsur hal-hal negatif yang parah banget, tapi yang memang lebih dominan adalah sosok yang di ruang tamu. Gitu ya, Kak. Makasih loh. Oke. Iya, sama-sama. Aku makasih juga ya Kak Putri udah berkenan kirim video room tour, terus udah mau diajak buat apa Zoom meeting bareng buat ditayang di YouTube. Ini saya juga makasih banyak loh ini.
Iya. Nanti saran dari Gilang boleh mau Kak Putri lakukan atau tidak itu terserah Kak Putri, tapi yang penting Gilang sudah melakukan saran buat Kak Putri ya. Oke. Untuk makasih banget bilang sama tim Jurnal Indigo juga. Iya. Ya udah kalau gitu sehat selalu ya Kak ya. Kita akhiri sesi Zoom-nya ya. Terima kasih Kak Putri. Makasih juga Gilang. Ya. Sobat Jurnal, tadi kita udah lihat kan rumah kiriman dari salah satu sobat jurnal yang banyak banget barang-barang, tapi kita tahu ternyata barang-barang itu tuh dari pemilik sebelumnya. Jadi sebenarnya kalian bisa nangkep gak sih pesannya apa? Enggak ya? Ya udah Gilang jelasin. Nah, pesannya adalah ketika kalian mau beli rumah atau mau menempati tempat baru, tempat yang bekas sesuatu lah istilahnya ya, itu kalian harus tahu dulu riwayatnya seperti apa dan jangan langsung main pindah aja. Yang pasti kan kalau kita mau pindah rumah tuh ada apa ya, istilahnya tuh dalam agama Islam syariat ya. Jadi entah mungkin ada doa dulu, tahlilan, atau pembersihan rumah, atau hal apapun yang berkaitan memang untuk menempati sesuatu yang baru. Bahkan dalam tradisi Jawa juga ada loh perhitungan kalender, tanggal, hari, jam untuk masuk ke tempat yang baru. Nah, kita udah dapat pembelajaran kan dari salah satu sobat jurnal yaitu Kak Putri. Jadi buat sobat jurnal yang mau dicek rumahnya tentang pengalaman mistis apa yang kalian alami, kalian langsung aja kirim videonya di DM Instagram Jurnal Indigo atau di email jurnalindigo@gmail.com. Nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi bawah ya. Nah, Gilang akhirin dulu sesi jurnal podcastnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan pastinya harus di-share. Oke, sampai jumpa.